Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik semuanya. Salam sehat semuanya ya. Gimana? Siang-siang nggak ngantuk kan ya kuliahnya ya? Oh, tidak, Pak. Semangat, Pak. Semangat ya. Semangat, Oke, Pak. jadi hari ini kita masuk ke pertemuan pertama dari kuliah yang akan saya bawakan ya. Jadi kita akan membahas sedikit tentang apa itu kristal mineral, bagaimana nanti kita mempelajari manfaatnya di dunia sehari-hari, dan harapannya nanti setelah kuliah ini adik-adik bisa mendapatkan materi yang kemudian bisa diaplikasikan ke kehidupan kita sehari-hari. Oke, jadi saya akan memulai kuliah hari ini. Saya share screen dulu untuk kuliah hari ini ya. Jadi kuliah hari ini itu merupakan kuliah yang kodenya PA2101. Jadi ini kuliah yang diberikan untuk adik-adik yang sekarang masih tingkat 2 semua ya di sini ya. Nah, jadi di sini kita akan melihat beberapa hal, terutama yang berhubungan tentang kristal dan juga mineral. Jadi nama saya Andi Yahya, adik-adik bisa memanggil saya Pak Andi. Dan di sini nanti adik-adik bisa mengontak saya kalau misalkan memerlukan, saya bisa dikontak di email ini, andiyahya@itb.ac.id. Saya sendiri masuk di ITB tahun 2006, kemudian lulus S1 2011, kemudian S2 lulus 2013, lalu kemudian saya melanjutkan kuliah di Austria dan kembali lagi ke Indonesia pada tahun 2018. Nah, ini ada beberapa buku yang sudah saya hasilkan, ya berhubungan dengan mineralogi ya. Yang pertama judulnya mineralogi, yang kedua adalah mineralogi terapan. Jadi suatu saat nanti kalau misalkan ingin mencari beberapa referensi, dari bisa gunakan kedua buku ini. Dan saya juga sudah memberikan beberapa kuliah yang saya rekam dan saya berikan di YouTube, dan ini silakan untuk mengakses di link yang ada di sini. Oke, jadi apa yang akan kita pelajari di kuliah ini, sebenarnya di kuliah ini itu adik-adik akan melihat betapa pentingnya mineral di kehidupan kita sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari kita itu akan memerlukan mineral. Jadi di slide yang sudah adik-adik lihat, di tahun 2012 yang lalu itu semua warga Amerika yang lahir itu akan memerlukan berbagai jenis mineral, mulai dari Cu, copper, ada lempung, ada seng, ada gas, timbal, dan seterusnya. Dan ternyata dengan berkembangnya waktu, itu ada penambahan tuh. Di sini tahun 2012, kemudian 10 tahun kemudian, ternyata jumlah mineral, metal, dan juga senyawa yang diperlukan selama hidupnya itu akan ternyata jumlahnya bertambah terus. Di sini kita lihat dari hidupnya seorang bayi ini ya, sekitar 2,9 juta pounds of minerals. Nah, ternyata dengan adanya transisi menuju energi hijau, itu malah meningkat tuh, mineral dan juga kebutuhan kita sehari-hari. Nah, ini yang kemudian nggak bisa kita pungkiri bahwa kita, mahasiswa teknik pertambangan yang ada di sini kan, itu pasti akan melakukan penambangan mineral, penambangan, dan itu akan berdampak ke alam sekitar. Dan di sini, di kuliah ini, adik harapannya bisa melihat bahwa ternyata kebutuhan tentang mineral itu diperlukan. Jadi jangan sampai nanti ketika kalian sudah lulus dari teknik pertambangan, nggak tahu tuh manfaatnya dari mineral dan juga bisa menjelaskan ke orang-orang sekitar. Nah, hampir semua orang itu mempergunakan hasil bahan tambang. Dimulai dari emas, zaman dulu itu digunakan untuk perhiasan, untuk elektronik, untuk investasi. Jadi bisa dilihat, ada yang nggak pakai HP nggak di sini? Nggak ada kan? Oke, Pak. Nah, semuanya pakai HP itu pasti memerlukan mineral. Dan mineral itu entah ada di PCB-nya, entah ada di SIM card-nya, itu semua pakai mineral. Gigi, mungkin kakek atau neneknya yang udah nggak punya gigi, terus pakai gigi palsu. Nah, ini juga salah satunya bisa pakai gigi emas. Ataupun kalau misalnya nanti di sekitar kehidupan kita sehari-hari, itu kita pakai magnet ya. Nah, magnet itu sebenarnya bisa kita gunakan untuk memisahkan mineral-mineral yang magnetik, yang sifatnya pasti akan memerlukan mineral, dan itu yang kemudian kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Makanya nanti ketika ada di lulus, kalian itu kan akan menjadi explorer, kayak di orang yang ahli tambang. Jadi harus tahu di mana material itu dicari, itu sebagai apa, kalian belajar tambang eksplorasi, terus bagaimana material itu kemudian digali ataupun diberaikan, dan nanti kalau metallurgis dia harus paham. Nah, jadi di kuliah ini ya, terus dari kuliah ini kita punya student outcome. Jadi ketika kalian lulus itu akan ada yang harus dicapai, dan harapannya di sini nanti kalian bisa mengidentifikasi, melakukan formulasi
dan juga menyelesaikan complex engineering problems dengan mengaplikasikan prinsip keteknikan, sains, dan juga matematika. Dan ini yang merupakan student outcomes yang dititipkan untuk mata kuliah kristal, mineral, dan batuan. Oke, jadi ini beberapa hal yang kemudian akan kita bahas dalam beberapa pertemuan. Jadi kita ada 16 kali pertemuan, dan selama kuliah ini nanti akan ada praktikumnya juga. Jadi adik-adik juga selain kuliah, nanti akan ada praktikum, dan praktikum itu akan dilakukan di masing-masing minggu ini. Sebelum materi UTS, ini adalah materi tentang kristal, dan setelah UTS, ini adalah materi tentang mineral dan juga batuan. Jadi UTS dan UAS akan dilaksanakan 2 kali ya. UTS-nya di minggu 8, UAS-nya di minggu ke-16. Sampai sini ada pertanyaan dulu terkait apa yang akan kita lakukan selama kuliah ini? Yang mineral cup itu apa ya, Pak? Yang mana? Yang minggu 15? Nanti akan ada yang namanya mineral cup. Jadi mineral cup itu kalian akan saya bagi menjadi kelompok, dan masing-masing kelompok itu akan melakukan pertandingan. Pertandingan itu akan dibuat semenarik mungkin gitu ya. Jadi masing-masing kelompok itu harus akan membawakan sebuah mineral, dan mineral itu akan ditandingkan kira-kira antara mineral A sama B mana sih yang lebih bagus, yang bermanfaat, kemudian di voting. Nah, itu yang saya desain di kuliah ini yang kita sebut sebagai mineral cup. Ini udah saya berikan beberapa semester sebelumnya. Jadi sebelum adik-adik seniornya juga melakukan hal ini, dan mereka bilang ini fun untuk dilakukan. Makanya saya akan aplikasikan juga di kuliah yang ini. Gitu ya. Mas siapa namanya? Sukri, Pak. Sukri. Oke, kasih Mas Sukri. Nah, apa yang akan dipelajari di kuliah ini? Jadi bukan hanya materi yang ada di kuliah, tapi juga materi-materi yang ada di internet dan juga buku. Jadi yang pertama buku ajar mineralogi dan juga mineralogi terapan, ini merupakan referensi yang saya pakai untuk kuliah ini. Terus juga ada beberapa buku seperti buku Introduction to Mineralogy, kemudian ada ini Forming Minerals, terus kemudian ada buku yang ini oleh Berry gitu ya. Jadi ini semua merupakan beberapa referensi yang saya gunakan untuk mengajarkan kuliah ini, dan harapannya nanti adik-adik juga bisa mengakses database mineral ini. Ini bisa diakses secara online, dan juga ada yang nggak pakai, semua pada pakai laptop kan ya. Nah, di laptop nanti kalian bisa menginstal software yang disebut sebagai Crystal Shaper. Nah, di Crystal Shaper ini nanti kalian bisa memegang kristal-kristal seperti ini, kemudian diputar gitu ya. Yang nanti kurang lebih bentuknya seperti ini nih. Saya sudah coba print. Jadi nanti kalian bisa membuat model-model kristal dari kertas, dan nanti masing-masing mahasiswa harus membawa model kristal ini di kelas. Jadi kalian akan membawa model kristal ini, dan nanti saya akan memakai kristal kayu yang bentuknya seperti ini. Gitu. Jadi nanti kita sama-sama memegang kristal, dan juga kita lihat apa yang disebut sebagai sumbu rotasi, sumbu rotasi, sumbu inversi, dan lain-lain dengan menggunakan kristal-kristal ini. Jadi kalau saya makainya kayu, nah kalau adik-adik makainya cukup kertas seperti ini yang di print. Paham ya? Ya, nanti linknya akan saya berikan ketika kita sudah masuk ke sana. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke materinya. Di materi ini, semua yang akan saya ajarkan, materi itu akan saya simpan dalam portal Edunex. Jadi nanti 1 hari sebelum perkuliahan, saya akan mengupload semua materinya. Jadi harapannya adik-adik bisa belajar dulu sebelum kuliahnya itu. Jadi ini materi yang bisa kalian pelajari. Nah, setiap perkuliahan akan saya record. Jadi nanti akan saya simpan dalam Edunex, dan adik-adik bisa melihat materi itu untuk mengulang materi. Kalau misalkan penjelasan yang saya berikan di kelas ini kurang jelas. Terus UTS nanti bobotnya 40%, UAS 40%, praktikumnya 10%, dan juga nanti akan ada tugas yang juga 10%. Jadi yang di sebelah kiri bawah itu contoh Edunex dari senior kalian ya, yang tahun lalu sudah mengambil kelas ini, dan yang sebelah kanan itu contoh video yang saya berikan di kelas, yang kemudian saya berikan juga untuk mahasiswa ketika ingin mengulang perkuliahannya. Oke, jadi sekarang kita akan lanjut ke materi tentang kristal dan mineral. Jadi untuk kristal dan mineral ini, itu paling tidak kita memahami bahwa yang disebut sebagai kristal itu harus sifatnya benda padat. Benda padat ini merupakan padatan yang terbentuk secara natural, dia terbentuk secara anorganik, punya rumus atom yang teratur, dan punya rumus kimia yang tertentu.
sampai kelas ini dibuat, sebenarnya bukan lagi 5.000 mineral, tapi sudah ada 6.000 mineral yang ada teridentifikasi di alam. Dan 6.000 mineral itu mempunyai kesamaan. Semua harus padat, semua harus natural, anorganik, punya struktur atom yang teratur, dan punya rumus kimia yang tertentu. Nah, saya punya pertanyaan kayak seperti ini. Ini ada es kopi di sini. Ada es kopi, di dalamnya ada esnya. Es ini mineral bukan? Es masuk mineral bukan? Atau air? Air itu air mineral bukan? Oh, mineral. Nah, es itu terbentuk secara natural atau tidak? Tidak. Tidak. Es bukan mineral. Nah, kalau sekarang air mineral, kalau kita lihat definisi itu, mineral itu harus padatan. Berarti air itu juga bukan mineral. Jadi itu beberapa hal yang kemudian ya kita akan belajar bersama-sama ya di sini ya. Siapa tahu nanti kalian lebih paham daripada saya, jadi saya yang belajar dari kalian. Dan itu mempunyai keteraturan. Yang pertama dia harus homogen. Nah, homogen itu contohnya seperti ini nih. Ada mineral yang namanya sinabar. Nah, zaman dulu sinabar itu ditumbuk, itu dipakai untuk pewarna merah. Jadi kalau kalian pernah lihat di gua gitu ya zaman dulu, terus ada coretan-coretan yang berwarna merah, nah itu asal mulanya salah satunya dari mineral yang namanya sinabar. Terus yang kedua, mineral itu terdapat di alam. Contohnya ada mineral yang disebut sebagai halit. Ini adalah garam. Jadi kalau garam itu kan kita buat dari apa namanya, dari air laut yang dibiarkan mengering ya. Nah, itu sebenarnya bukan mineral karena di sana itu kita sengaja melakukan hal tersebut. Tapi kalau misalnya itu dilakukan oleh alam secara natural, itu yang kemudian akan membentuk kristal-kristal garam secara bentuknya seperti ini. Nah, itu adalah contoh dari mineral. Terbentuk secara anorganik. Jadi kalau batu bara itu bukan termasuk mineral karena batu bara itu merupakan material-material yang terbentuk secara dari material organik. Empedu, mutiara itu nggak masuk. Jadi kalau misalkan ada batu empedu yang kalau sakit ginjal gitu ya, nah itu juga bukan mineral. Terus ada yang namanya opal. Ini mempunyai rumus kimia yang panjang tuh, makanya dia bukan termasuk mineral dan dia tidak mempunyai struktur kimia yang teratur. Makanya banyak beberapa komponen itu juga bukan termasuk mineral. Jadi secara singkat, kalau mineral itu kita bisa sebut sebagai kristalin. Kalau yang tidak teratur, rumus kimia tidak struktur atomnya tidak teratur, itu kita sebut sebagai amorf. Amorf itu contohnya adalah obsidian, atau contoh lain itu adalah kaca, gelas. Gelas itu kalau pecah, dia kan tajam tuh. Nah, gelas itu juga bukan termasuk mineral. Jadi bentuknya itu kalau kita lihat di sini ya, semua yang berbentuk seperti ini, gelas, kemudian obsidian itu bukan termasuk mineral. Jadi ciri-cirinya kalau yang amorf itu dia punya panjang panjang titik lelehnya sangat lebar, terus sifatnya nanti isotropik. Nah, contohnya misalkan gelas, karet, obsidian, kapur itu juga bukan termasuk mineral. Makanya kita sebut sebagai amorf. Sampai sini ada pertanyaan dulu mungkin dari adik-adik? Belum ada? Oke, saya lanjutkan dulu ya. Nah, mineral itu bisa terbentuk dari larutan. Jadi misalkan kalau misal ada yang suka naik gunung nggak di sini? Suka? Mau kan nggak usah langsung. Nah, ya. Fadil. Nah, kalau saya stop dulu ya di sini ya. Kalau naik gunung biasanya suka mencium bau sesuatu nggak? Yang baunya nggak enak. Bau apa itu? Belerang, Pak. Belerang itu warnanya apa? Kuning. Kuning. Nah, jadi nanti selama perkuliahan saya juga akan membawa beberapa koleksi mineral ya untuk bisa kalian pegang sendiri. Jadi ada yang belum pernah naik gunung nggak? Nah, jadi karena ada yang belum pernah naik gunung, nanti kalian bisa tahu tuh. Contohnya ini seperti ini ya. Nah, jadi kalau cium, nah rasa bau belerang itu nggak enak gitu. Jadi belerang itu warnanya nggak akan berubah-ubah, warnanya akan selalu tetap kuning. Tapi bisa aja nanti kita akan menjumpai mineral-mineral yang punya warna-warna yang berbeda-beda, tergantung komposisinya, dan itu bisa bervariasi. Contohnya misalnya seperti ini ada mineral yang namanya kalsit. Nah ini warnanya tidak berwarna ya, warnanya seperti ini putih gitu ya. Tapi kadang-kadang dia juga bisa berwarna kekuningan, seperti ini.
Tergantung ininya, tergantung material yang pengotornya di sana. Batuan bisa berwarna gelap. Contohnya nanti eh, seperti yang ini. Gitu. Jadi warnanya bisa bervariasi tergantung material pengotor yang ada di sana. Gitu. Nah, nanti jadi waktu kuliah saya akan membawa beberapa koleksi mineral seperti ini dan juga nanti ya untuk modul seperti ini juga kalian bawa ya tiap perkuliahannya. Oke, saya sekarang lanjutkan materi lagi ya untuk yang berikutnya. Tadi kita lihat belerang itu yang kalau kalian naik gunung sering bau bau telur busuk, nah itu dihasilkan dari ini, dari proses kondensasi dari gas menjadi padatan, dan itu kita lihat di sini nih. Terus ada mineral yang namanya intan. Jadi intan ini bukan nama orang ya, ini intan ini nama mineral. Nah, mineral ini terisi oleh karbon saja. Gitu. Jadi intan itu adalah mineral yang paling keras di dunia. Skala Mohsnya 10, nanti kalian akan belajar apa itu skala Mohs. Dan ini adalah mineral yang paling keras di dunia. Terus ini ada yang namanya silfit, kemudian ada yang namanya pirit, dan ini semua bisa terbentuk baik dari uap, larutan, atau dari lelehan magma. Nah, di sini nanti kalian akan juga melihat bahwa ada beberapa proses yang membentuk mineral ya. Ada namanya proses kristalisasi, ada proses penguapan, dan itu bisa membentuk mineral yang bermacam-macam. Gitu. Jadi contohnya misalkan ini halit, gitu ya, itu bisa kita lihat ya terbentuk karena proses kristalisasi dari larutan menjadi padatan. Tadi masih nggak halit tadi itu apa? NaCl. NaCl. NaCl itu adalah garam. Garam itu mempunyai ikatan kimia dan ikatannya kita sebut sebagai ikatan ion. Gitu. Nanti kita juga belajar sedikit tentang kimia, dan kimia itu juga harapannya nanti ada refresh lagi ya tentang beberapa hal yang berhubungan tentang kimia. Kimia dasar udah pada lulus semua kan ya? Ya semoga nggak ada yang ngulang ya. Nah, halit itu adalah garam. Kira-kira rasanya apa tuh? Asin. Nah, jadi ada beberapa mineral yang bisa kita identifikasi dengan cara menjilat. Tapi saya tidak sarankan mineral-mineral itu dijilat di kelas ya. Karena nanti mungkin saja nanti sampel yang saya bawa itu ada mineral-mineral yang beracun gitu ya. Kalau nanti kalian jilat mineral yang beracun ya besok jadi nggak kuliah lagi gitu. Jangan. Jadi ya kalian harus hati-hati. Jadi jangan iseng gitu misalkan Pak ini mineralnya terus digores-gores terus ini ya, nggak apa-apa kalau yang itu. Tapi kalau dijilat jangan. Khawatirnya saya membawa mineral yang beracun. Contohnya misalkan saya bawa seng gitu ya. Terus saya bawa timbal, besoknya sakit perut kalau misalkan kita asal jilat gitu ya. Nah, ini tadi garam itu mempunyai ikatan ion Na dan juga Cl, bentuk NaCl. Tadi masih ingat nggak mineral yang paling keras itu apa? Intan. Ya, intan ya. Intan itu mempunyai ikatan kovalen. Jadi dua atom dari karbon itu saling sharing satu sama lain, kovalen. Jadi saling apa namanya sharing ya. Dan ada lagi mineral-mineral yang mempunyai ikatan metalik. Nah, metal dalam bahasa Indonesia ini artinya logam, dan mineral-mineral yang mempunyai ikatan logam itu rata-rata contohnya adalah besi, kemudian ada pirit mempunyai ikatan logam. Nah, contohnya seperti ini. Jadi yang berwarna gelap seperti ini yang kuning ini adalah piritnya. Nah, yang berwarna hitam ini ketarik magnet. Magnet kalau menjadi mineral, maka mineral itu kita sebut sebagai magnetit. Jadi gampangnya mineral yang terkait magnet adalah magnetit. Nah, ini kelihatan ini berat nih. Bandingkan dengan misalkan saya memegang ukurannya sama seperti ini. Nah, yang ini ringan, tapi yang ini berat. Kira-kira yang berbeda apanya nih di sini? Yang berbeda, ukurannya kurang lebih sama nih. Masa jenis. Ada yang namanya densitas gitu. Makanya ada mineral yang mempunyai densitas berat, ada mineral yang mempunyai densitas yang ringan. Dan juga nanti kalian bisa melihat berbagai jenis tipe ikatan ya. Ada yang namanya ikatan ion, ikatan kovalen, ikatan logam, dan masing-masing itu mempunyai ciri-ciri tertentu yang nanti kalian bisa pelajari ketika kita praktikum, kita membahas lebih detail tentang ikatan yang ada di mineral. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Pak izin bertanya Pak. Ya, silakan saya stop share dulu ya. Sini.
Saya penasaran aja sih Pak sebenarnya tadi kalau belerang itu kira-kira kalau manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari itu apa ya Pak? Oke, namanya siapa Mas? Fajar Pak, Fajar, oke. Fajar ke kampus naik apa? naik motor Pak. Naik motor. Motor biar bisa di starter kan pakai bensin. Iya, Nah, biar bisa elektriknya itu bisa masuk, pakai apa tuh? Pakai aki. aki. Akinya kering atau akinya basah? Basah. Basah. Nah, air itu kan perlu air tuh. Iya, Air yang dipakai itu air apa tuh? air aki. Air aki ya, benar. Air aki ya. Kita pakai yang namanya Asam sulfat. asam sulfat. Sulfat itu ada sulfurnya. Nah, ini ditambang salah satunya material untuk jadi asam sulfat. Nah, asam sulfat itu yang kemudian Fajar pakai buat ngisi aki itu. Gitu. Makanya ya kita punya manfaat nih dengan kita menambang belerang itu bisa dipakai buat jadi air aki. Oke, kayaknya nggak ada pertanyaan lagi dari yang lain ya. Nah, kalau ada pertanyaan gantian saya yang bertanya sekarang. Oke, silakan pada bawa HP semua kan ya. Nah, kita quiz dulu sebentar. Quiznya nggak pakai yang namanya Kahoot. Jadi silakan login ke ini masing-masing ya. Untuk linknya akan di bisa di share screen. Nah, ini pinnya silakan dimasukkan namanya ya. 9440196. Boleh masukkan nama, boleh masukkan NIM, silakan bebas. Adil. Oke. Kalau gambar nggak bisa dipilih ya, juga mau muncul sendiri ya. Agung, udah masuk. Bismillah. Wah. Nah, ini ya Pak. Agamis sekali. Yuk. Oke, sudah? Bisa kita mulai ya? Oke, silakan kita mulai untuk kuisnya tentang mineral. Kuis mineralogi. Yang pertama, siap-siap ya. Satu. Berikut yang bukan termasuk dalam definisi mineral. Pilih apa yang bukan termasuk definisi mineral. Yuk, 10 detik lagi. Baru 8 orang yang sudah menjawab. Wah, jadi yang benar adalah terbentuk secara organik. Karena material mineral itu harus terbentuk secara anorganik. Jadi kalau jawabannya yang struktur atom tertentu itu benar tuh. Dapat homogen juga betul. Oke, kita masuk ke soal kedua. Siapa? Wah, paling tinggi adalah Lutfi. Mana Mas Lutfi? Wah. Oke, berikutnya kita masuk ke soal nomor 2. Garam NaCl adalah contoh dari mineral yang punya ikatan. Kenapa Mas? Salah pencet. Ini tempat nggak tempat kiri? Yuk. Dipencet ikatan batin. Oh, Pak. Ini garam NaCl. Ion. Oke, next. Kita lihat siapa yang paling cepat. Masih Lutfi sama Nurgua Dharma. Oke, nomor 3. Benar atau salah? Mineral bisa diidentifikasi karena struktur atom tidak teratur. Jawabannya adalah Kompetitif. ya, boleh benar ya. Jadi struktur atom dari mineral itu teratur, maka jawaban yang benar adalah salah. Berikutnya, wah nomor 1 Sinambar. Siapa Sinambar di sini? Oke, yuk kita lanjut ke nomor 4. FiO2 adalah rumus kimia dari mineral yang ini ya. Gampang di sini.
perak, galena, kuarsa atau pirin. Wah, satu orang salah. Nah, kalau galena itu adalah PBS. PB itu yang nggak boleh kita tambahkan ke bensin. Karena zaman dulu PB itu pakai buat bensin. Kuarsa ya jawabannya ya. Masih Sinabar nomor 1, Lutfi turun nomor 2. Nomor 5, mineral pirit. Itu tadi yang sempat saya angkat ya. Pirit itu mempunyai rumus kimia S2, SNO2, ada satu yang salah. CaCO3, bukan ya? CaCO3 itu yang tadi. Ini, gamping. Gamping itu terus kan dari mineral yang namanya kalsit. CaCO3 itu kalsit. Asis naik, Lutfi turun. Oke, nomor 6. Mineral besi yang dapat tertarik oleh magnet. Tadi ayo. Magnet kita tinggal tambahkan kit magnetit. Benar semua yang sekarang ini hebat nih. Wah, semuanya benar. Nomor 7. Sifat yang tidak dapat digunakan untuk mengidentifikasi mineral adalah, nah ini sifatnya pengetahuan. Ini yang nggak bisa kita gunakan untuk identifikasi mineral, sifat, ya, warna gores itu nanti kita akan lihat mineral itu ada di bukan gores, gores itu ada yang jawab itu ya, nah itu keliru. Nah terakhir ini Bismillah masuk ke 5 besar, yang nomor 5 berikut yang bukan sifat mineral dengan dekatan logam adalah, tadi sempat dilihat katanya lemah, kilap logam, titik diri tinggi dan juga konduktif. Ya, jadi katanya lemah ya. Sekarang kita lihat siapa yang jadi klasemen utamanya. Yang pertama, yang juara 3 dulu. Oh, Lutfi. Tadi sempat nomor 1 ya. Habis, poin 6.000. Poin nomor 1 di oke, Sinabar. Mana Sinabar? Oke, bisa di stop share dulu. Ya, nanti hadiahnya setelah kelas aja ya. Oke. Ada pertanyaan dari adik-adik semuanya? Oke, kalau nggak ada, kuliah hari ini kita cukupkan. Nanti kita ketemu di pertemuan berikutnya. Jangan lupa nanti saya akan membuat link ini ya untuk pengumpulan ini ya untuk kalian mencetak model kristalnya. Nanti di tiap pertemuan silakan membawa. Kemudian nanti kalian kerjakan tugasnya. Akan saya simpan di Remax. Oke, sampai kita ketemu di pertemuan berikutnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.